Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 19 April berjudul Perumahan Biltmore. Ayat intinya diambil dari Yohanes 14 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 1888, George Washington Vanderbilt yang saat itu berusia 26 tahun mengunjungi Smoky Mountains di negara bagian North Carolina bersama ibunya. Dia sangat menyukai pemandangan dan iklim sehingga dia memutuskan untuk membangun rumah musim panas di daerah tersebut. Namun, ini bukan rumah musim panas biasa. Ide George adalah meniru sebuah rumah besar dengan tanah luas seperti di Eropa. Rumah musim panasnya selesai pada tahun 1895, berisi 250 kamar dan memiliki luas tanah sebesar 54 km persegi. Meja ruang makan saja bisa menampung 64 tamu. Bermaksud agar perkebunan di tanah miliknya itu mandiri, George mendirikan program kehutanan, peternakan unggas, peternakan sapi, peternakan babi, dan peternakan sapi perah. Wilayah tanah miliknya lengkap dengan desanya sendiri dan bahkan sebuah gereja. Pada tahun 1898, saat berada di Paris, George menikah dengan seorang wanita muda bernama Edith. Pada tahun 1912, dia dan Edith memesan kamar di Titanic, tetapi dibatalkan karena firasat yang didapatkan oleh ibu Edith. Namun, sayangnya mereka terlambat untuk membatalkan dan mengeluarkan pelayan dan bagasi mereka dari kapal. Keduanya hilang ketika Titanic tenggelam. George menghabiskan lebih dari pendapatan tahunannya untuk memelihara rumah yang sangat besar itu, sehingga mulai mengurus warisan miliknya yang dulu sangat besar. Beberapa ruangan di rumah ini tidak pernah selesai sepenuhnya. Setelah kematiannya yang tak terduga pada tahun 1912, janda George, yaitu Edith, menjual sebagian besar tanah di sekitar perkebunan milik mereka tersebut ke Dinas Kehutanan Amerika Serikat seharga $5 per are, sampai hanya tersisa 12.500 are saja dari semulanya sebesar 125.000 are. Pada tahun 1963, perkebunan tersebut ditetapkan sebagai tempat bersejarah nasional dan hari ini masih menjadi rumah terbesar di Amerika Serikat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara ingin tinggal di rumah mewah? Yesus sedang mempersiapkan suatu kehidupan terbaik bagi mereka yang mencintainya. Lebih besar dari rumah manapun yang pernah dibangun di bumi ini. Kita bahkan tidak bisa mulai membayangkan bagaimana indahnya rumah itu. Yang terbaik dari semuanya, kita akan bersama Tuhan kita, tidak akan pernah terpisah. Apakah saudara siap? Dia punya rumah besar untuk saudara. Doa kita hari ini,
Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang rumah besar yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan agar kami tidak memfokuskan pemikiran kami kepada rumah besar di dunia ini, tetapi sebaliknya kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada rumah Bapa di sorga yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada rumah Bapa yang Engkau telah sediakan bagi kami semua, yang menantikan akan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.